akan bangga ya, tetapi teman saya bersyukur anggota ini menjadi motivasi 09 DPR RI Buat bagi dengan anak-anak perempuan ketika perempuan segenap semua dikatakan tidak mampu SM menduduki posisi-posisi ANIW 1 sebagai Kota Batu kebijakan, posisi-posisi ANIW 1 sebagai Kota Batu kebijakan, tetapi Tuhan boleh mengantar saya dan semoga saya ini bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi anak-anak muda, tentu bagi kaum perempuan saya, khususnya anak-anak Sumba bisa mengikuti jejak saya bahwa tantangan boleh ada, perjuangan tantangan kita boleh hadapi, sudah pasti tantangan itu ada. Orang yang suka dan tidak suka pasti ada, tapi saya percaya ketika kita berjalan dengan kepercayaan yang penuh dan tentu berharap pada Tuhan, pasti akan ada jalan keluar dan pasti kemenangan kita dapat. Puji Tuhan, saya boleh terpilih menjadi anggota DPR RI dan saya ditempatkan di Komisi 9. Komisi 9 membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Tetapi sebagai anggota DPR RI, kami juga harus berpikir, kami tidak hanya pada batasan tugas kami sebagai pada komisi itu, tetapi seluruh perjuangan aspirasi, persoalan-persoalan masyarakat menjadi tanggung jawab kami untuk kami perjuangkan. Rakyat tidak pernah tahu kita berada di komisi berapa, yang rakyat tahu bahwa kami berada di menjadi anggota DPR berjuang demi kepentingan masyarakat lewat tugas fungsi kami. Karena apa? Undang-undang memberikan tugas kami lewat fungsi kami, yaitu 3, fungsi legislasi, fungsi kebijakan. Bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan ya yang berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap dunia pendidikan, ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang artinya juga bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, berkaitan dengan kebijakan, amandemen undang-undang hanya bisa terjadi di DPR pusat, di DPR RI. DPR provinsi tidak bisa melakukan amandemen terhadap undang-undang. Nah, perlu ada perwakilan orang Sumba, perwakilan masyarakat yang duduk di DPR RI ketika terjadi amandemen terhadap undang-undang, kita menjadi garda terdepan yang mengawal undang-undang ini sehingga negara ini tidak mampu dikoyak-koyakan oleh paham-paham yang artinya akan merusak tatanan bangsa ini. Tetapi ada anak-anak bangsa yang berada di DPR RI mau menjaga keutuhan bangsa ini. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya tadi katakan bahwa di Jakarta itu pusatnya uang, pusatnya program. Tapi ketika tidak ada perwakilan kita atau orang Sumba, bahasa Wejewanya begini. Kalau di Sumba itu, di Jakarta itu pukena riti, pukena program. Dari keran dari pusat tidak mungkin uang dari pusat atau air dari pusat itu bisa sampai ke daerah. Perlu ada yang membuka keran, yang mewakili aspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian, membuka keran, mendorong anggaran. Di pusat itu terlalu banyak anggaran, tetapi karena kita tidak punya wakil rakyat, ya sudah kadang-kadang yang harus turun ke sini, karena ada wakil rakyat dari daerah lain, mereka akan membawa ya ke daerah-daerah, sehingga memang perlu ada keterlibatan. Saya akan katakan kepada Bapak Mama, sebentar saya akan laporkan, ya, ini tanggung jawab moral saya sebagai anggota DPR melaporkan selama 1 tahun perjuangan anggaran apa yang kami sudah lakukan untuk memperjuangkan anggaran dari pusat turun sampai ke daerah. Tentu memang tidak hanya Sumba yang saya perhatikan, NTT menjadi bagian perjuangan. Selain berjuang secara universal keindonesiaan, tetapi NTT menjadi dapil yang harus kami perjuangkan. Tahun ini Bapak Mama, ya, saya dan Pak Bel, kami di Komisi 9, kami sudah mendorong pembangunan rumah sakit umum pusat. Kalau nanti masyarakat selama ini pergi rujuk ke Denpasar, ya, ke Surabaya. Tahun 2023 tidak perlu lagi, cukup ke Kupang, karena di Kupang itu sedang dalam proses pembangunan 1 unit rumah sakit umum pusat di tanah seluas 20 hektar dengan anggaran sebesar 350 miliar. Bangunan lantai 4. Seluruh fasilitas kesehatan lengkap, dokter, perawat, semua dilengkapi untuk apa? Melayani pelayanan kesehatan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika nanti Bapak Mama ke Kupang, ke rumah sakit Naimata, ada di sana, Bapak Mama duduk lihat rumah sakit besar, pasti Bapak Mama orang Sumba harus bangga. Karena suara Bapak Mama lah mengantar saya menjadi DPR, dan kami bersama Pak Melki boleh berjuang untuk menghadirkan rumah sakit besar demi pembangunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT. Tidak saja masyarakat NTT, di NTB belum ada rumah sakit umum pusat yang besar, ya. Kemungkinan juga orang NTB bisa datang berobat ke Kupang, ya. Karena dari NTB untuk ke Kupang kan mungkin lebih dekat ke Labuan Bajo atau penyeberangan mungkin lebih dekat. Jadi kami mendorong pembangunan rumah sakit umum pusat di NTT. Untuk Sumba Bapak Mama, ada beberapa puskesmas yang kami dorong, ya, dari dana DAK afirmasi dari Kemenkes untuk apa? Mempersiapkan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, mulai dari puskesmas harus dipersiapkan. Jadi orang masyarakat berobat di puskesmas itu sudah mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Ini kami dorong untuk seluruh NTT dan khususnya Sumba, ya,
sudah beberapa di Sumba Tengah ada, Sumba Barat ada, ya, dan juga di Sumba Barat Daya cukup banyak juga yang mohon maaf karena memang proposal yang masuk duluan dari Sumba Barat Daya. Kami mendorong juga pembangunan BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas, itu bermitra dengan yayasan pendidikan swasta atau pendidikan pemerintah yang sudah berjalan sekarang ada 4 BLK dalam proses, yaitu di Wanurita itu BLK audiovisual, ya, dengan kalau ada mungkin ada bisa praktek sana itu audiovisual bisa kerjasama dengan Wanurita. Ada BLK menjahit, ada di Bejoa Selatan WKK, ada di WKPODA Bejoa Timur, ada di Kodi Bangedo di Warandimu. Satu BLK nilainya 1 miliar, ya. Gedung dikasih, peralatan dikasih, instruktur dilatih, dan juga diberikan paket pelatihan selama 2 tahun berturut-turut bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini kita sudah dorong, 3 sedang dalam proses di Sumba Barat Daya, yang 4 dalam proses pembangunan, yang 3 dalam proses karena masih ada dokumen yang kurang, yaitu Yayasan Kasimo di Wetabula, Yayasan Bunders, dan Yayasan Hati Nurani yang di Desa Wototowo. Kalau yang 4 ini sudah dalam proses, kita doakan bulan Februari selesai sehingga bulan Maret sudah bisa dioperasionalkan. Ini pembangunan BLK. Kami juga mendorong bantuan pemerintah pusat yang baik itu beasiswa, ya, cukup banyak dana yang masuk di NDP. Tadi sudah saya bacakan karena saya tidak buka dari staff, ya, untuk SMP, SMA, SMK sangat banyak sekali beasiswa yang kami dorong, ya, tahun kemarin dan tahun ini lagi akan kami dorong semakin banyak sehingga bisa membantu anak-anak yang kurang mampu dalam pendidikan. Begitu juga dengan beasiswa S1, S2, S3 itu ada dari Kementerian Pendidikan, namanya beasiswa unggulan. Apabila ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin melanjutkan studinya, ya, ke tingkat S2, S3 untuk bisa menambah lagi kemampuannya, itu ada beasiswa dari Kementerian Pendidikan disiapkan, ya. Tinggal nanti mungkin bisa kita komunikasikan Bapak Kepala Sekolah mungkin ada 1-2 guru yang ingin menambahkan lagi pendidikan, itu bisa dikomunikasikan karena ada bantuan dari pemerintah pusat yaitu beasiswa unggulan. Infrastruktur juga begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak berada pada Komisi 5 membidangi infrastruktur, tapi kami berkomunikasi dengan baik di tingkat fraksi lintas fraksi untuk mendorong anggaran-anggaran dari lintas komisi, sehingga walaupun saya tidak ada di Komisi 10, tidak ada di Komisi 5, Komisi 4, tapi kita bisa mendorong lewat kawan-kawan yang ada, kita change program sehingga banyak dana-dana, banyak program-program yang bisa masuk ke daerah. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan kepala sekolah, beliau katakan bahwa mohon bantuan untuk dana DAP berkaitan dengan mungkin RKB dan lain sebagainya. Ya, saya bilang sama beliau, saya siap Bapak, kapan Bapak siapkan proposal, nanti saya bisa bawa pulang, itu saya fasilitasi karena memang ini sekolah adalah alma mater saya, ya. Saya juga memang selain sebagai alma mater, ya, tanggung jawab saya untuk berjuang masuk aspirasi dari masyarakat dan khususnya lewat pendidikan. Mungkin ada hal-hal lain juga, ya, kami bisa bantu untuk komunikasikan. Saya baru saja masih ada 4 tahun ke depan untuk saya berjuang di DPR. Masih banyak lagi yang kita bisa dorong ke depan selama 4 tahun ini, ya. Harapan saya, manfaatkanlah saya, ya, Bapak Kepala Sekolah, manfaatkan saya ini sebagai alat perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ya, dan juga memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk saya jembatani, saya bawa ke